Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairil Anam dengan NIM 22110012. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang peradilan tata usaha negara. Yang pertama yaitu pengertian PTUN atau Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang khusus menangani perkara sengketa tata usaha negara. Sengketa ini terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan pejabat atau instansi pemerintah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara atau KTUN. Sengketa yang dimaksud meliputi hal-hal di bidang administrasi negara, termasuk sengketa kepegawaian sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sejarah PTUN yaitu perjalanan pembentukan PTUN tidaklah singkat melainkan melalui proses panjang sejak Indonesia merdeka yang dari pertama yaitu 1949 dari Profesor Dr. Wirjono Projodikoro menyusun rancangan undang-undang atau RUU mengenai acara perdata dalam urusan tata usaha negara. Yang selanjutnya yaitu 1966, Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN yang sekarang menjadi BPHN, menyusun RUU tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan menerbitkannya dalam LPHN 1 tahun 1967. Namun RUU ini tidak sempat dibawa ke DPR gotong royong. Yang selanjutnya yaitu 1975, LPHN meminta FH Unpad untuk melakukan penelitian mengenai peradilan administrasi negara. Dari sini pandangan para ahli hukum kembali dikaji ulang. Yang selanjutnya juga yaitu 1978, Presiden Soeharto menyampaikan keinginan membuka PTUN di hadapan DPR. Pada 1982 sampai 1986, RUU tentang pengadilan TUN kembali dibahas di DPR dan pada 20 Desember 1986 DPR menyetujui RUU menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 1990 melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 52 tahun 1990 dibentuklah Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, dan Ujung Padang. Sekarang di Indonesia terdapat 28 PTUN dan 4 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PTTUN. Adapun lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman TUN yaitu yang pertama PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara antara masyarakat dan pejabat pemerintah. Yang kedua yaitu PTTUN, Pengadilan Tata Tinggi Usaha Negara, lembaga peradilan tingkat banding yang memeriksa dan memutus ulang perkara dari PTUN serta menyelesaikan sengketa antara kewenangan PTUN dalam wilayah hukumnya. Adapun tugas pokok PTUN dan PTTUN dalam bidang justisial, yaitu yang pertama, menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sengketa tata usaha negara. Yang kedua, meneruskan perkara ke PTUN atau PTTUN yang berwenang bila ada kesalahan domisili atau yurisdiksi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas hakim melalui binaan profesionalisme, integritas moral, dan pelaksanaan kode etik. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan peradilan tata usaha negara. Adapun tugas khusus dari PTTUN yaitu yang pertama memeriksa dan memutus perkara banding atas putusan PTUN, yang kedua menyelesaikan sengketa kewenangan mengadili antar PTUN di wilayah hukumnya, yang ketiga mengawasi jalannya peradilan agar diselenggarakan dengan benar dan tertib, yang keempat memutus perkara pada tingkat pertama, dan terakhir dalam kasus tertentu. Adapun fungsi administratif dan pengawasan, selain fungsi justisial, PTUN dan PTTUN juga memiliki fungsi administratif, yaitu yang pertama membina pejabat struktural dan fungsional serta pegawai pengadilan dalam hal administrasi, teknis, dan umum, melakukan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas serta perilaku
hakim, dan pegawai. Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan kekuasaan kehakiman, artinya mewakili negara dalam menjalankan fungsi hukum administrasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulan dari Peradilan Tata Usaha Negara yaitu hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Melalui PT-UN dan PTTUN, rakyat memiliki sarana hukum untuk menggugat KTUN yang dianggap merugikan hak-haknya. Keberadaan lembaga ini mencerminkan komitmen negara terhadap asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara di ranah administrasi publik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.